tahajud gampang, benar nggak? Jadi kalau Iya, misalnya kita bisa sholat, saya mikir ya Allah, makasih. Kenapa? Kok kita di antara hamba-hamba yang susah ini kita dibangunin. somehow jam 3 itu kenapa mesti kebelet pipis? Nah, Nah berarti itu sebenarnya cara kalau aku dulu pernah diajarin sama Ustaz siapa namanya aku lupa. Itu caranya untuk biar bisa bangun jam 3 itu ya sebelum tidur tuh minum yang banyak. Kan pengen pipis. hmm, Bangun. Terus kita sampai bikin kamar mandi alarm. sayang tuh. Iya, karena Heeh. kalau alarm HP kurang mempan, dia hidup kita matiin. Hmm. Kenapa enggak? Hmm. Dia jauh kita lem. Iya, apalagi itu tuh alarmnya, saya pernah tuh anak saya, ya Allah alarm kayak gitu tuh mah bikin tambah enak tidur. Ada tuh yang Malamnya lagu ya. menenangkan banget, ya kan? Nah, itulah ya. Jadi pertama, hidayah itu harus diminta. Hmm. Surat Ghafir ayat 60. Lalu yang kedua gimana? Setelah berdoa, Membaca Al-Quran. cakep ya. Memperbanyak membaca dan tadabur Quran. Ya, jangan cuman banyak baca doang, tapi nggak tadabur, nggak tahu artinya. Ya misalnya, teman-teman tahu ayat kursi, tahu apa artinya apa, tep diam semua. Yang ditahu cuman pokoknya kalau takut baca ayat kursi. Nah, terus yang dibaca apa? Kan gitu kan? Coba pahami. Allahu la ilaha illa illa huwa ya al hayyu al qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ngantuk aja enggak Allah, apalagi tidur gitu. Dengar suara nangis enggak? Ini bukan horor, ini anak kecil. Apa sih serem banget horor dong liatnya. Jadi kedua, memperbanyak baca dan tadabur Quran. Surat Al-Isra ayat ayat 9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Udah jelas. Quran itu petunjuk kepada jalan yang lurus. Kalau bingung, ini harus gimana? Tadaburin Quran. Kalau saya pikir-pikir emang Quran tuh Masya Allah ya, semua solusi ada di Quran loh sebenarnya. Semua. Cuman tinggal ngupas, ngebedahnya pakai hadis gitu. Kayak contoh Al-Maidah ayat 6 jelasin tentang anggota wudhu kan. Lalu hadis diperjelas lagi, fikih diperjelas lagi. Gimana cara wudhu yang benar, air yang mana yang bisa dipakai berwudhu. Kalau cuma mengandalkan Quran saja, kita nggak kupas, kita nggak itu namanya tadabur ya. Kita tadaburin, kita simak tuh artinya maksudnya gimana, kita paham, oh wudhu harus seperti itu. Ya. Air yang boleh dipakai berwudhu kayak gimana. Seperti itulah ya. Jadi makanya belajar itu memang benar-benar sampai liang lahat. Maka di Fussilat 44, ya surat Fussilat 44 juga disebutkan Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Kita tuh kalau nggak tahu sesuatu, bingung nggak? Bingung kan? Iya, Tapi kalau kita paham mau kemana, harus ngapain, benar nggak Mbak Mir? Ya Mbak Mirna. betul. Kalau kita, nah makanya Quran tuh petunjuk dan penawar. Lengkap tuh dua itu, benar-benar Masya Allah. Sudah diberikan petunjuk, tinggal apa? Penawar. Kita udah tahu nih. Tapi kita setelah kita tahu, kita sakit hati atau kita sedih. Nah, Quran jadi penawarnya. Gitu loh. Maka di Quran surat ayat 44, Quran adalah petunjuk dan penawar bagi orang yang beriman. Itu nomor dua ya, baca Quran banyak-banyak dan tadabur. Yang ketiga, perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi dan sejarah hidup beliau. Ya, karena apa kok kita harus tahu paham sejarah hidup Nabi? Kita biar tahu hidayah itu susah, perjuangan Nabi itu susah, berdarah-darah, menegangkan. Apalagi setelah ditinggal Nabi, para sahabat kehidupannya ya Allah. Ya, cuman Abu Bakar doang yang meninggalnya wajar. Selebihnya Umar dibunuh waktu sholat subuh. Utsman dibunuh waktu sholat duha. Ali juga dibunuh. Gak ada sahabat yang enak hidupnya setelah Nabi gak ada gitu loh. Coba deh baca ketika pembunuhan Utsman. Yang bikin terharu itu adalah dia dikepung selama berbulan-bulan Utsman itu sama para pemberontak. Terus setelah 2-3 bulanan Utsman bilang udah nggak usah dijagain lagi biarin deh ditangkap. Sampai pada suatu malam Utsman mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW.
di sebelah kanan Rasulullah adalah Umar, sebelah kirinya Abu Bakar. Lalu Rasulullah bilang sama Utsman apa? Ini malam Senin. Kata Rasulullah, Utsman, besok kamu buka puasa bareng kami ya. Kata Rasulullah gitu. Artinya ya udah disuruh tawakal. Besok kamu buka puasa sama kami. Enak banget gak sih digituin sama Rasulullah gitu. Jadi ya udah besoknya Utsman tabah tuh. Karena tahu para pemberontak udah mulai masuk ke sudut-sudut rumahnya. Habis sholat duha, beliau ngaji. Saat lagi ngaji, ditebas lehernya. Dan itu ada perkataan dari yang pernah menebas leher Utsman, dibilang halus kulitnya. Katanya. Nah, ada riwayatnya nanti tuh ya, ntar saya cariin. Jadi ada ketika beliau baca ketika sedang membaca ayat itu, darah tebasannya itu darahnya jatuh ke ayat tersebut. Dan itu konon katanya Qur'annya disimpan, masih tersimpan di satu tempat di mana darah Utsman menetes di situ. Jadi kalau kita pikir-pikir ya Allah berarti di depan para sahabat itu jauh lebih keras ya, susah gitu. Sahabat-sahabat yang padahal sama dunia nggak terlalu gimana gitu kan, tapi itulah ya memang memperjuangkan Islam itu, memperjuangkan hidayah itu penuh dengan darah dan air mata. Jadi kita nih mah kita mah enak bisa pilih pengajian mau kemana, besok mau kemana kita pindah, mau ke Ustadz Wimar, Julpa mau ke Masjid Agung Tanjung, mau ke Mataram terserah. Siapa yang ada yang ngelarang? Gak ada yang ngelarang kan gitu kan. Mau dari Ustadz Umar Mita, Ustadz Khalid monggo. Dulu, gitu ya. Maka sekarang yang harus kita syukur adalah nikmat hidayah, hidayatul bayan. Tinggal kita minta sama Allah hidayah taufik. Lalu yang keempat gimana? Tadi yang pertama kan kita dengan udhu'uni astajib lakum. Kedua, baca Quran dan tadabur. Ketiga, apa sayang siapa yang manggil? Perhatian dengan sunnah dan Nabi dan sejarah hidupnya. Keempat apa? Berteman dengan orang-orang soleh. Jadi cari circle itu memang harus. Dimanapun kita berada, cari circle itu harus. Ah, milih-milih teman lu nih, kayak udah bener aja kan. Jawab Mbak Ninis, justru karena aku belum benar, maka aku cari teman yang benar. Masa nggak bener sama nggak bener gitu, iya. Ya, berteman milih-milih, harus dipilih. Pokoknya jangan pernah eh, apa namanya terpaku atau jadi nggak jadi melangkah hanya gara-gara omongan orang. Kenapa? Mbak, teman-teman semua, sebesti-besti kita saat ini di dunia dengan seseorang, di akhirat nanti bisa saling menghujat. Kalau apa? Kalau dalam pertemanan itu, padahal mesra nih di dunia, tidak ada yang namanya saling mengingatin untuk Allah, itu akan saling hujat. Sedangkan kalau kita lihat sekarang pertemanan kayak gimana? Gak enak ngasih taunya, takut tersinggung. Ntar dia nggak mau temenin lagi, ntar nggak mau diajak lagi. Nah, itu tuh lidah kita keluh untuk memberikan nasihat, lidah kita keluh untuk ngingetin, itu yang nanti jadi saling hujat di akhirat nanti. Jadi gimana dong? Ya kasih tahu aja. Percaya deh kalau kita ngasih taunya ikhlas karena Allah, hatinya kalau emang dia orang baik, balik lagi kok. Ya, di hadis Nabi SAW disebutin, semua ruh itu otomatis akan cari yang sejiwa. Gitu loh. Saya misalnya sama teman-teman semua di sini, emang saya udah ketemu muka semuanya belum? Paling cuma Devi, Nuri, Aisyah, Winda, Zulfa. Mbak Ninis belum, ya kan? Mbak Yusnia juga belum, padahal dekat loh dia rumahnya di Kepodang. Ya tapi kenapa kita ngumpul? Insya Allah roh kita mungkin lagi seragam nih, gitu ya. Semoga terus seragam dalam ketaatan. Amin ya robbal alamin. Maka kata Ali bin Abi Thalib, beliau juga bilang, temanmu adalah agamamu. Maka carilah atau pilihlah siapa yang akan kau jadikan teman dudukmu. Nah, teman duduk itu luas. Teman nongkrong, teman ngobrol, teman curhat, teman belajar, teman ngaji, teman tahsin. Pilih, ya. Yang terakhir, yang kelima, hadir di majelis ilmu. Insya Allah, teman-teman juga udah tahu ya khasiatnya majelis ilmu. Salah satunya itu insya Allah nama kita dibanggain sama Allah di hadapan para malaikat. Kedua, dikabulin apa yang lagi teman-teman pengenin malam ini. Baik, sekarang kita ke kandungan bab ini. Ada 12 poin.
Satu, Mbak Winda. Kedua, Zulfa. Ketiga, Mbak Mirna. Keempat, Zulfa. Zulfa lagi. Keempat, Mbak Ninis. Belum kan Mbak Ninis kan? Kelima, Devi. Enam, Nuri. Tujuh, Aisyah. Delapan, Mbak Abdia. Mbak Abdia bawa buku. Standby. Bawa Ustazah. Cakep. Sembilan, Mbak Rini. 10, Mbak Yusnia. Aisyah udah belum? Sudah Ustazah nomor 7. 11, Heni. Mbak Hen, adminku yang kece. 12 saya. Baik, mari kita mulai nomor 1. Bismillah. Tafsir ayat, sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasihi. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah masuk Islam hanyalah di tangan Allah saja. Tiada seorang pun yang dapat menjadikan seseorang menepati jalan kebenaran ini kecuali dengan kehendaknya dan mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa para nabi dan wali dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Sehingga diminta untuk memberikan ampunan, menyelamatkan diri dari kesulitan, dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Banyak yang begitu, minta mawali. Ya, kan? Nomor 2. Tafsir ayat tiadalah sepatutnya bagi Nabi serta orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Ayat ini menunjukkan bahwa haram hukumnya memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik dan haram pula berwala, mencintai, memihak, dan membela kepada mereka. Nah, ini sebenarnya sama Zulfa relate banget. Aneh waktu tinggal di Tanjung tuh kan banyak ya Pak ya yang terjadi penyekan-penyekan beda agama ya. Pertama Ya, Hindu-Hindu ini ya. Hindu, Buddha. Jadi kalau kalau sudah seperti itu ya sebenarnya kalau masih hidup masih bisa kita doakan hidayah. Sudah mati ya udah lepas. Sedih ya sedih tapi ya begitu lah ya. Yang ketiga, Saya, Bismillahirrahmanirrahim. Masalah penting sekali yaitu tafsir sabda beliau. Ucapkanlah la ilaha illallah. Berbeda dengan yang dipahami oleh orang yang mengaku berilmu. Tafsirnya ialah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadah kepada Allah dan membersihkan diri dari ibadah kepada selainnya, seperti malaikat, nabi, wali, kuburan, batu, pohon, setan, dan lain sebagainya. berarti apa ya Mbak Mirna? Kalimat tauhid itu 3 tadi ya. Ya Iya, hati kita yakin, lisan kita yakin, terus ucapin, dan kita tahu diucapkan dan diamalkan. tahu konsekuensinya mak. Ini saya ingat banget, tapi saya nggak tahu cerita lengkapnya. Saya belum bisa ceritain ya tentang orang apa namanya dia kesasar ke daerah Sanaa gitu kan, atau tepatnya para pendeta gitu kan. Dia boleh keluar kalau dia bisa jawab pertanyaan. Oh dijawab tuh alhamdulillah sama dia. Giliran dia kasih satu pertanyaan doang, si pendeta nggak bisa jawab. Kenapa? Karena dia si orang si ulama ini ngasih pertanyaan tauhid. Kalau dia sampai jawab, berarti dia masuk Islam gitu tuh. Gitu ya. Berarti apa ya? Orang non-Islam pun tahu konsekuensi syahadat gitu loh. Masa kita orang Islam yang sudah benar-benar alhamdulillah dalam kubangan hidayah ini gitu loh. Ya, mengabaikan mungkin meremehkan ya konsekuensi dari syahadat tadi. Asyhadu alla ilaha illallah. Insya Allah semoga Allah terus tetapkan kita dalam hidayah Mbak Mirna ya. Semua teman-temannya kita saling doa. Selanjutnya nomor 5. 4. 4, Siapa nomor 5? 4. Nomor 4 saya. Oh, yang nomor 4 maaf. Iya. Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau masuk dan bersabda kepada pamannya, ucapkanlah la ilaha illallah. Karena itu celakalah orang yang Abu Jahal lebih mengetahui darinya tentang asas utama Islam ini. Itu ya. Jadi mereka tahu loh Mbak Ninis. Sayang ya,
gengsi banget untuk menerima kebenaran itu. Nah, Abu Thalib nggak ngerti banget bahwa sebenarnya si dua orang ini nggak pengen sesat mereka doang. Enak banget loh akhir-akhir dapat petunjuk gitu loh. Ih, serem banget ya. Nauzubillah ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5. Kesungguhan dan usaha maksimal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada paman beliau untuk masuk Islam. Berarti apa, Dev? Jangan pernah bosen ya, Dev, untuk ngingetin. Jangan sampai nanya, sampai kapan sih kamu aku ingetin terus? Sampai kapan sih aku nasihatin mulu? Sampai kapan sih aku bilangin mulu? Ya, Dev? Iya, Oke? Mak. Oke, insya Allah. Rasulullah aja sampai detik-detik napas Abu Thalib nggak ada aja. Terus beliau berusaha memberikan nasihat, mengingatkan tentang Paman hidayah. beliau. Baik, selanjutnya. 6. Bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya menganut Islam. Ya, paham ya. Jadi kalau ada yang ngomong, Nuri tahu jawabannya, oh tidak. Kasih suratnya. Al-Qasas tadi ya, di awal pelajaran kita Al-Qasas ayat 56. Apaan tuh Nur? Ya coba buka aja sama sebab nuzulnya gitu. Cici, Nuri, Masya Allah. Allah mabarik. Baik, selanjutnya nomor 7. Abu Thalib tidak diberi ampunan oleh Allah ketika Rasulullah SAW memintakan ampunan untuknya. Bahkan beliau dilarang untuk itu. Berarti apa ya Aisyah? Kalau sudah terpisah dunia ya, sudah sampai nafasnya keluar, nafas terakhirnya dalam kondisi belum mengucapkan kalimat tauhid, berarti ya sudah. Tapi selama dia masih hidup, misalnya punya teman, sayang sama temennya, gitu kan, atau kerabatnya, doain. Ya Allah kasih hidayah, Allah kasih hidayah. Sampai meninggal, enggak dapat ya sudah, qadarullah. Itu Aisyah ya. Kita Yes, sering Ustaz. bersama, ridho sama Allah. Selanjutnya, 8. Bahaya bagi seseorang jika berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku buruk. Kenapa bahayanya? Ketularan. Selain ketularan, kagak enakan. Ya kan? Sampai detik akhir hayatnya masih nggak enakan sama Iya. temannya, ya kan? Subhanallah. Karena belum tentu teman itu bisa membela kita nanti di akhirat nanti. Nauzubillah sukma, nauzubillah. Tapi kalau orang-orang soleh nih ya, ini keuntungan berteman sama orang soleh ya Mbak. Semuanya, Mbak Nini, Zulfa semuanya. Keuntungan berteman sama orang soleh, nanti di akhirat, ketika mereka nggak lihat kita di surga, mereka akan bilang sama Allah, ya Rob, kemarin kami ngaji sama mereka waktu di dunia. Kami waktu itu berkorban sama mereka. Kami sholat Idul Fitri sama mereka, ya Rob. Tuh, syafaat dari teman-teman yang soleh. Kalau bilang, ya udah, ambil teman-teman kalian. Jadi gitu. Kenapa kita penting banget milih teman? Biar kita bisa saling cari di surga. Mana nih, Winda? Mana nih, ngomong? Dulu kan ngajarin kita, tolong ya cari tanya di tono ya. Tuh ya. Walaupun kita babak belur sekarang, pokoknya semoga kita saling bisa menolong di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang masuk surga? Siapa yang mau masuk surga? Ayo raise hand. Mbak Ninis mau masuk surga? Mbak Pria, Mbak Winda, Julfa, Mau banget. mau semua kan? Ayo yang mau Mau duluan lah siapa? Mau, ini. Ustazah. Ada yang mau duluan? Jalan dulu ya. Udah. Nah, selanjutnya. Ini 5 menit lagi. Selanjutnya. Bahaya mengagung-agungkan leluhur dan orang-orang terkemuka. Nah, berarti nggak boleh kan ngebangga-banggain. Emang apa fungsi mereka? Ya kan, Barin? Gara-gara mengagungkan leluhur, Abu Thalib, kagak jadi dapat hidayah. Karena apa si Abu Jahal tadi ngingetin tentang leluhur mereka. Ngapain lo? Lo nggak inget apa agama nenek moyang kita kan? Nauzubillah ya. Semoga Allah tetapkan hidayah bagi kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. 10. Misalnya, tanya dong, misalnya. Apa? Kalau itu, misalnya kalau kayak keponakan aku gitu, misalnya di depan rumahnya itu dipajang foto. Pernah dengar nggak guru sekumpul? Itu di daerah Kalimantan gitu, misalnya. Jadi dipajangin foto-foto beliau gitu, misalnya. Guru sekumpul.
Yes, Aku siapa juga tadi? bingung juga. Paranormal atau siapa? Kayak kiai ulama gitu misalnya, cuman aku juga nggak itu juga apa Ya, mungkin seorang Habib atau apa nggak ngerti juga misalnya. Tapi di depannya rumahnya itu di dalam rumahnya ada foto-foto dia, di depan rumah pintu masuknya ada juga, sampai nular ke tetangganya juga. Lah kok jadi ikutan juga sih, juga pas saya ke rumah di Blok A, lah kok di tetangga dia ikutan juga, jadi ketularan gitu loh misalnya. itu ada dua ya. Tapi kan urusan hati kita nggak bisa ngejudge ya. Cuman kalau udah sampai sebegitunya berarti kan mereka kayak meyakini, seperti seakan-akan meyakini bahwa ini karena kalau bagi mereka ya, karena ini orang soleh gitu kan, keberkahan akan menulari rumah ini mungkin gitu. Tapi kalau kita pakai hadis tentang barang siapa malaikat rahmat nggak mau masuk ke rumah yang di dalamnya ada foto-foto, lukisan, patung makhluk hidup. Kita pakai itu aja. Perkara mereka eh, karena keyakinan mereka itu urusan mereka. Tapi yang jelas kita pakai hadis, pokoknya di dalam rumah nggak boleh ada foto-foto makhluk hidup. Apalagi siapa dia kan gitu ya. Maksudnya ya itulah Mbak Rin ya. Maka memang sawit itu harus kita sebarluaskan. Ah, ngeri banget ya. Baik, selanjutnya 10. Nomor 10 siapa? Mbak Yusnia tadi Kak. Kak. Ya, Umi. Iya, monggo. Nama besar mereka inilah yang dijadikan orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Gimana? Zaman sekarang ada nggak Mbak? Ada. Kalau nggak ustadznya yang ngomong, nggak akan keterima. Bener nggak? Harus yang ngomong si ustadz ini. Kalau ustadz itu siapa dia? Nauzubillah ya. Padahal kan kalau kaidahnya fikih unzur makola wala tanzur mankola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Artinya kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Jangan semata-mata nilai orangnya terus. Ngeliat casing mulu. Tuh. Oke. Nomor 11. Hani, Ya. hadis tersebut mengandung suatu bukti bahwa amal seseorang dilihat dari akhir hidupnya. Sebab, seandainya Abu Thalib mau mengucapkan kalimat syahadat, niscaya akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Bener nggak? Walaupun seumur umur nggak pernah sholat. Makanya ada kan kisahnya teman-teman, kalau belum nanti bilang di grup ya. Ada yang seumur hidup nggak pernah sholat tapi masuk surga. Kenapa? Baru masuk Islam ikut perang. Syahid. Masya Allah kan. Kalau udah Allah kasih hidayah, Masya Allah Mang. Nah ini itu tadi Abu Thalib yang kasihan. Ya walaupun banyak amalnya, banyak jasanya untuk Nabi kita Muhammad SAW, ternyata tidak bisa menjadi wasilah juga untuk beliau mendapatkan hidayah di akhir hayatnya. 12 saya merenungkan betapa besarnya syubhat ini di hati orang-orang yang tersesat. Karena dari kisah di atas kita mengetahui bahwa mereka tidak membantah Nabi SAW kecuali dengan syubhat tersebut. Walaupun Nabi telah mengulanginya dan begitu bersungguh-sungguh. Masih tadi tuh ya waktu Nabi minta pamannya ngucapin kalimat tauhid, tapi temennya Abu Thalib nepongin terus gitu kan. Nabi juga sungguh-sungguh mengulanginya. Nah, karena masalah tersebut memang besar dan jelas menurut mereka, maka mereka hanya membatasi diri kepadanya. Jadi artinya sebenarnya orang luar Islam tuh tahu ya betapa konsekuensi la ilaha illallah itu luar biasa. Nah, kalau sekarang istilah di medsos apa Win? Login gitu kan. Mereka tahu kalau udah login udah gitu kan. Udah akad sama Allah Ta'ala langsung. Baik, mohon maaf lahir batin saya tidak mengadakan tanya jawab karena saya ada tamu. Batin, jadi saya cukupkan sampai sini. Saya serahkan kepada Mbak Widas. Teman-teman, makasih banyak sudah pada hadir dari Lombok, Bali, Karawaci, Bogor, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga Allah kumpulkan kita lagi bersama dalam syafaatnya Nabi Muhammad SAW dan di surga Allah yang terbaik. Mari kita cukupkan dengan mengucap hamdalah dan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.